Bapak, Ibu, para peserta webinar yang saya banggakan, marilah kita bersama menyimak kata sambutan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan sekaligus membuka secara resmi acara Safari Keilmuan webinar yang diselenggarakan oleh pengurus pusat bekerja sama dengan pengurus wilayah Nusa Tenggara Timur, Bapak Insinyur Sulius Windayana MAPP SC. Kami silakan Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Oti beserta pengurus IPAT Pusat, Bapak Ibu yang hadir dalam acara webinar yang diselenggarakan dalam acara Safari Keilmuan IPAT tanggal 7 September tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur Bapak dan Ibu kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara Safari Keilmuan IPAT. Ini mungkin acara yang kedua atau yang ketiga kali ya, yang kedua mungkin ya, acara Safari IPAT ini. Jadi saya mengucapkan selamat kepada pengurus IPAT karena telah melaksanakan acara Safari Keilmuan ini, dan menurut saya ini sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali acara ini, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Organisasi IPAT ini merupakan organisasi yang jumlah anggotanya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Data kita ada sekitar 17.000 yang terdaftar, dan ini sedang kita verifikasi mana-mana saja IPAT atau PPAT yang sudah tidak terdaftar karena mungkin sudah pensiun atau ada yang sudah juga purna atau karena meninggal. Hari ini malah jumlahnya 21.000 dan sedang kita verifikasi baru 17.000 yang sedang kita verifikasi. Dengan jumlah yang semakin banyak ini, maka diperlukan peran pengurus pusat IPAT untuk mengawasi pelaksanaan jabatan dan kode etik PPAT. Sehingga PPAT ini dapat melaksanakan jabatannya dan dapat melayani secara profesional dan terpercaya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan terselenggaranya agenda Safari Keilmuan ini dan mengadakan webinar dengan tema perlindungan hukum terhadap PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah jika terdapat suatu tindakan pidana, ini menunjukkan IPAT memang cukup serius untuk menjalankan organisasinya menjadi organisasi yang arahnya menjadi lebih baik. Dan saya juga berharap seluruh IPAT yang tergabung, seluruh PPAT yang tergabung dengan IPAT ini untuk lebih memberikan atau mencerminkan IPAT sebagai organisasi yang mature ya, organisasi yang di mana peran serta pemerintah itu lebih sedikit untuk mengawasi kode etiknya. Jadi saya minta seluruh PPAT itu menunjukkan integritasnya sebagai bagian dari PPAT yang kita berikan sebagian tugas kita untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau saya lihat di beberapa negara di luar negeri, ini bagaimana organisasi PPAT atau notaris ya, di luar negeri kan ada notaris, ada konsultan hukum yang melaksanakan proses-proses pemeliharaan data ini. Itu menunjukkan organisasi yang sangat serius ya, sehingga semua tindakan terhadap kode etik itu dilaksanakan oleh organisasi itu sendiri. Jadi diharapkan ke depan peran pemerintah itu menjadi semakin sedikit untuk menegakkan kode etik dan integritas dari PPAT. Nah, pada saat ini memang kita sudah membuat peraturan menteri terkait dengan kode etik ini ya. Dan Bapak dan Ibu sebelum-sebelumnya ini kita mendapatkan informasi terkait dengan
adanya PPAT yang tersangkut dengan masalah pidana ini kita kadang-kadang tidak terimbuh dengan baik. Jadi kadang-kadang informasinya itu kita mendapatkan untuk ada beberapa kasus, beberapa hal-hal khusus, misalnya PPAT minta diaktifkan kembali, ternyata setelah kita cek karena ada hukuman-hukuman perdata atau pidana yang didapatkan oleh yang bersangkutan. Jadi dengan aturan Menteri Nomor 2 tahun 2018 terhadap PPAT yang tidak kita ketahui dan kita mengetahui itu harus segera dilakukan pemeriksaan dengan MPPD. Selain tersangkut dengan pidana, ada beberapa juga PPAT yang terindikasi ya tersangkut dengan mafia tanah. Ya. Salah satu PPAT yang sudah kita cek, yang sudah kita periksa dengan MPPD, itu sudah kita berhentikan dengan tidak hormat. Ini baru satu yang pada saat saya menjadi dirjen dan beberapa usulan dari Kanwil sudah mulai masuk untuk melakukan dan usulan-usulan yang kita terima yang memang adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Ada beberapa yang sudah masuk ke kita. Jadi masih banyak usulan pemberhentian tidak hormat dari MPPW yang disampaikan ke kementerian dan usulan ini akan segera dilanjuti oleh kita ya MPPW ya. Saya berharap ke depan tidak ada lagi PPAT yang tersangkut kasus pidana, kasus mafia tanah atau kasus-kasus lain yang dapat merugikan masyarakat serta merendahkan martabat PPAT dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi persepsi yang sekarang terbangun di masyarakat dengan adanya mafia tanah ini, ya Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan PPAT merupakan bagian daripada mafia tanah itu sendiri. Karena menurut persepsi masyarakat adalah yang tahu mengenai data-data itu bagian dari PPAT dan kementerian itu. Jadi saya minta Bapak dan Ibu anggota PPAT dan kita juga di internal DPR, sudah beberapa orang di internal kita juga kita berhentikan, ya kita berhentikan dengan tidak hormat. Ya. Ini artinya apa? Artinya kita memberikan keseriusan terhadap progres penegakan hukum, program penegakan hukum yang sedang kita lakukan. Jadi hal-hal yang sangat merugikan kepada masyarakat ini menjadi prioritas kita untuk segera kita selesaikan. Ya. Ada beberapa yang sudah kita berhentikan, bukan hanya kemarin, tetapi beberapa tahun kebelakangan juga sudah kita berikan sanksi yang cukup keras. Jadi saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, bahwa Bapak dan Ibu adalah mengemban tugas sebagian daripada kewenangan kementerian yang kita berikan kepada Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu dapat mentaati peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh kementerian dan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan, terutama yang sedang kami bahas terus-menerus, ya, Bapak dan Ibu, kaitannya juga dengan tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2018, serta peraturan pemerintah yang bukan turunan dari 11/2020 yaitu peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. Dari peraturan pemerintah 18/2021 itu sebetulnya sudah muncul lagi ada 3 aturan yang sudah kita siapkan, yang sudah kita tetapkan, jadi 16, 17, 18 itu sudah kita keluarkan. Nanti ada 2 lagi peraturan yang kaitannya dengan ruang atas, ruang bawah, dan juga mengenai tarif hak di atas HPL, itu yang sedang kita siapkan. Selain itu juga Bapak dan Ibu, kaitannya dengan kemudahan berusaha, kita juga sedang membahas peraturan Menteri terkait dengan tugas jabatan PPAT, yaitu tentang uang jasa atau honorario PPAT. Karena proses peralihan transaction cost atau biaya transaksi di Indonesia itu merupakan transaksi yang tertinggi di Asia Tenggara, ya. Jadi 2,5% untuk PPH, 5% PPATB, 1% PPAT, dan itu sekitar 8,5%. Itu
merupakan transaksi yang paling tinggi, biaya transaksi paling tinggi di Asia Tenggara. Di beberapa negara, terutama yang dekat kita, Malaysia dan Singapura, itu transaksi di bawah 4%. Bahkan di Vietnam itu transaksi di bawah 1%. Jadi biaya transaksi itu dibuat semurah mungkin supaya orang menjadi mudah untuk berinvestasi. Selanjutnya, pajak-pajak selanjutnya itu yang dihitung dari biaya-biaya transaksi ini. Rancangan peraturan tentang uang jasa PPAT ini nanti kita akan gradasi supaya akan mengurangi transaction cost yang menjadi bagian dari yang dinilai oleh Bank Dunia. Dan ini sudah dibahas harmonisasi dengan Kemenkumham, BKPM, Sekap, dan juga IPAT itu sendiri. Apabila rancangan ini sudah disahkan menjadi peraturan menteri, saya berharap saudara juga dapat memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dalam aturan tersebut. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga webinar ini bisa kita laksanakan dan berjalan dengan lancar dan baik, kemudian membawa organisasi IPAT menjadi organisasi yang lebih profesional dan terpercaya. Akhirul kalam, saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berwebinar, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sambutannya yang bermanfaat bagi kita PPAT seluruh Indonesia.